Masa depan kita sendiri yang tentukan. Jalan panjang dengan sebuah pilihan. Kuatkan tekad untuk maju ke depan, karena di belakangmu terdapat banyak harapan. Ranah Minang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Universitas Baitur Rahmah yang berdomisili di Kota Padang memiliki visi menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berakhlakul karimah. Bapak Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman mendirikan Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah semenjak tahun 1979. Universitas Baitur Rahmah sendiri berdiri pada tanggal 16 Juli tahun 1994. Saya bangga dan bahagia karena apa yang saya gagas selalu didukung oleh yayasan. Contohnya pada saat ini, saya sudah mengirim dosen Baitur Rahmah untuk mengambil S3 ke berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, sebanyak 40 orang. Jika itu sudah kembali dan terus kami kirim, Baitur Rahmah akan bisa menyamai mutunya dengan perguruan tinggi negeri sekalipun. Universitas Baitur Rahmah adalah satu-satunya perguruan tinggi di Sumatera yang memiliki rumah sakit umum serta rumah sakit gigi dan mulut dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Barat maupun secara nasional. Universitas Baitur Rahmah memiliki keunggulan komparatif antara lain, pertama dan satu-satunya universitas yang berfokus di bidang kesehatan. University Social Responsibility merupakan program yang melibatkan dosen, pendik, dan mahasiswa secara terpadu dalam melayani masyarakat. Program ini diadop dari istilah CSR yang menjadi branding Universitas Baitur Rahmah. Masa depan ada di tangan kita. Jadikan semua ilmu yang diperoleh untuk membangun negeri dan berbakti kepada masyarakat. Universitas Baitur Rahmah berkhidmat untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita di Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Tayangan ini merupakan kerjasama antara DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Saudara penonton sekalian, pada hari ini kita kedatangan tamu seorang tokoh nasional yang barangkali wajahnya tidak asing lagi bagi kita, terutama warga masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan KIB 2 yang presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sebelumnya beliau ini adalah Rektor Universitas Andalas, dan pasca menjadi Wakil Menteri beliau pulang ke kampungnya kembali untuk mengabdi dan dimohon kesediaannya untuk menjadi Rektor Universitas Baitur Rahmah Padang. Dengan bangga kami kedatangan beliau dan tentunya atas undangan Klinik Kesatuan Bangsa. Selamat sore Pak Rektor. Selamat sore Pak Zalman. Pak Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS. Bersama kita pada sore hari ini bincang tentang beberapa hal, tentunya tidak akan lepas dari masalah pendidikan. Beliau ini sudah banyak mencetak
kader bangsa dan sudah banyak yang berhasil. Dan kemarin ketika peluncuran buku Ibu Ketua Yayasan Universitas Baitur Rahmah, Ibu Mai Ajah Maizarnis, Universitas Baitur Rahmah mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyildi Ansarullah. Beberapa lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran dari Universitas Baitur Rahmah sudah banyak yang menjadi pimpinan, terutama di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas. Kita ingin menanyakan kepada Pak Rektor, keberhasilan ini tentu tidak mudah dicapai. Apa kiat Pak Rektor menjadikan banyak dokter di Sumatera Barat ini? Terima kasih Pak Man. Saya sebagai Rektor Universitas Baitur Rahmah hari ini merasa bahagia sekali. Tidak terbayang oleh saya akan diundang oleh klinik ini. Tapi karena kedekatan saya dengan Pak Zarman, karena istri beliau itu adalah alumni pertama dari FKG Baitur Rahmah. Saya orang Semando ya Pak. Orang Semando, orang Semando, dan kita ketemu bukan karena Ibu Cici saja, tapi ketemu dari berbagai hal. Yang menarik kali ini saya diundang sebagai Rektor Baitur Rahmah. Terima kasih Pak Man. Saya merasa apa yang saya lakukan biasa-biasa saja hasilnya ya. Tapi saya bersyukur ya, hasil yang sudah dicapai oleh Baitur Rahmah itu diapresiasi oleh orang. Biasanya oleh orang, tidak saja oleh masyarakat, tapi juga lembaga resmi pemerintah. Katakanlah BAN PT atau LAM PTKes. Karena kita baru saja mendapat akreditasi unggul untuk prodi. Unggul ya Pak? Iya Pak, untuk pendidikan. Untuk klasifikasinya apa saja itu Pak? Kalau sekarang baik itu yang paling rendah. Baik. Kemudian baik sekali. Kemudian unggul. Unggul itu jadi ini yang sudah yang paling tinggi yang ya, paling tinggi, Pak Rektor? Yang paling tinggi. Jadi kita 2 minggu yang lalu baru saja mendapat kabar dari LAM PTKes, hasil asesmen beliau menyatakan Fakultas Kedokteran Gigi Baitur Rahmah dengan 2 prodi di bawahnya, satu untuk pendidikan dokter giginya, yang gelarnya itu SKG, Sarjana Kedokteran Gigi, satu lagi pendidikan profesi dokter gigi, yang alumni itu adalah dokter gigi. Kedua prodi itu dinyatakan unggul. Itu yang mengembirakan. Selamat ya kita. Pak Rektor. Terima kasih Pak Man. Hadiah mungkin ini di lustrum ke-6 ya Pak? Lustrum ke-6 ya Pak. Ya. Sudah 30 tahun ya Pak? Sudah 30 tahun, tidak terasa. Tentu Pak Rektor sangat sibuk sekali lah dalam suasana lustrum ini ya Pak Rektor? Iya Pak Man, jadi kita melaksanakan lustrum ini karena sekali 5 tahun. Kami tidak melaksanakan kegiatan DIES itu setiap tahun. Karena kalau setiap tahun kerepotannya kan luar biasa juga. Misalkan kita lebih fokus untuk aktivitas di kampus. Jadi acara ini kita buat sekali 5 tahun. Tapi kegiatan ini kita rancang 1 tahun sebelumnya. Sehingga kegiatan peringatan lustrum ini atau 30 tahun Baitur Rahmah itu sudah dimulai dari Januari. Jadi Januari tahun 2024. Ya, jadi berarti panjang juga. Panjang ya, lebih kurang 7 bulan kegiatan kita. Dan banyak sekali, tidak saja internal, tapi juga eksternal, baik lokal, nasional, dan internasional. 2 hari ini, tanggal 14 dan 15 Juli ini, kita baru saja melaksanakan second International Conference on Health Science and Biotechnology. Itu pembicaranya ada dari Prancis, dari Taiwan, dari Malaysia, dan dari berbagai negara. Karena itu kita lakukan online dan hybrid. Ini khusus untuk dental atau untuk semua bidang kesehatan? Bidang kesehatan. Dan kesehatan bioteknologi. Berarti pesertanya juga termasuk dokter umum ya Pak? Dokter umum, keperawatan, semuanya kebidanan bisa masuk.
bidang kesehatan masyarakat juga bisa masuk. Itu yang mengembirakan kita, Pak Man, itu pesertanya 2.000 orang. 2.000 orang, 2.000 orang. luar biasa. Saya membayangkan Saya kira ini seminar kalau untuk di Sumatera Barat dia paling terbesar kali ya, dengan barangkali peserta yang informasi 2.000-an. ya 2.000. Biasanya kan orang melaksanakan seminar itu kan jarang yang Ya hybrid paling seperti itu. 100, Ya, 150 orang. ya paling tinggi 500 ya, kalau 500. Saya dengar biayanya juga murah. Ya, Ah, tidak jadi begitu besar. katanya dengan 150.000 setiap peserta, itu akreditasinya sampai 16 SKP ya, Pak? SKP-nya 16 Ah, nilainya. Ya, itu yang membuat orang bisa iya. tertarik Ah, karena biaya murah, kemudian materi yang disampaikan oleh pemakala juga bagus dan dapat nilai SKP itu 16. Nah, tadi pagi Pak Man, di tingkat nasional kita mengundang Pak Menteri juga, Pak Menteri Budi Sadikin, iya, Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan. iya, Beliau mewakilkan kepada Direktur Rumah Sakit M. Jamil, Pak Dr. Dovi Janas, iya. untuk membawakan makalah beliau transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Kemudian kita undang Dirut BPJS, Pak Ali Gufron, Iya, yang kebetulan itu sahabat saya, kami sama-sama wamen ketika iya, itu. iya, iya. Beliau wamen di Kementerian Kesehatan, saya wamen di Kementerian Pendidikan. Jadi beliau hari ini juga merayakan ulang tahun BPJS. Seyogianya Iya, beliau iya. akan Akan datang, hadir ya. akan hadir, Mm. tapi beliau tidak bisa hadir. Saya sampaikan kepada panitia, kita minta saja rekaman beliau supaya jangan mengganggu beliau. Rupanya beliau tidak mau rekaman. Beliau tadi online Oh, dengan Zoom. online langsung. Jadi saya Mm. terharu sekali. Iya, iya, iya. Bahkan tadi salah seorang dari wakil rektor Universiti Malaya yang hadir itu meminta Pak Gufron untuk memberikan makalah nanti di Malaysia. Iya, Karena menarik apa yang dilakukan oleh BPJS hari iya, ini. iya. Ya, Baik, kembali ke masalah apresiasi ya, Pak Gubernur, Pak Rektor. Dengan diapresiasinya sangat tinggi sekali, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa beberapa tamatan dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Kedokteran Umum itu sudah banyak yang mengabdi di Sumatera bagian tengah lah ya, khususnya. ya, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan ya. Bengkulu. Malah saya dengar Kepala Rumah Sakit RSUD di Kota Pekanbaru itu adalah alumni FK. FK Ya, Universitas Baitur Rahmah. ya, Dan malah Direktur Rumah Sakit TPB ya. di Bukit Tinggi, Rumah Sakit Ahmad Hmm, Mukhtar itu dari Fakultas Kedokteran Gigi ya. Universitas Baitur Rahmah. Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Rektor dengan Ya. apresiasi yang sangat begitu tinggi diberikan oleh Pak Gubernur terhadap Universitas Baitur Rahmah? Ini seperti apa ya? Seperti kegembiraan kami itu eh, dengan apresiasi yang oleh Pak Gubernur itu luar biasa. Dan ini selalu saya sampaikan ketika wisuda atau ketika penerimaan mahasiswa baru untuk mendorong adik-adik alumninya bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena ini kan rancangan. Iya, Eh, Pak Busril saja yang menjadi mahasiswa ketika FKG masih biasa-biasa saja, bisa menjadi menjadi dirut dirut ya di Ahmad Rumah Mukhtar, Sakit TPB. tipe B. Eh, Itu rujukan kedua di Sumatera Barat iya, setelah setelah Jamil M. ya. Jamil yang kedua. Dan dokter-dokter spesialis banyak di situ. Dipercaya alumni Baitur Rahmah. Nah, mungkin ketika itu proses pembelajaran sudah jelas lah, tidak seperti sekarang lebih Iya, baik dari segi jauh kalah dari dosennya. Unan ya Pak. Oh, jauh kalah. Enggak, tapi kita ada, kalau FKG kita Pak, FKG kita tuh lebih tua dari UNAN Pak. Dari Unan ya. Jauh Eh, lebih tuanya. mm, Saya eh, ketika jadi rektor UNAN, ketika saya rektor UNAN lah mendirikan FKG UNAN. Itu tahun 2008. ya Sementara 2008, FKG Baitur Rahmah itu sejak 1985. 85 Bu Cici itu adalah mahasiswa mahasiswa pertamanya. pertama. Mahasiswa pertama. Jadi lama sekali. Dan yang membuat kita haru ya, visinya Pak Haji Amran sebagai pendiri yayasan, bisa memikirkan untuk membuat Fakultas Kedokteran Gigi. Sampai sekarang Pak Darman,
hanya ada 2 fakultas kedokteran gigi swasta di Di Sumatera. Sumatera. Ya. Yang pertama Satu lagi apa, kita Pak? Universitas Prima Medan, Prima Medan. itu milik Tionghoa. Ya, ya. Kemudian kita yang pertama 85, yang pertama negeri ya, USU ya, kita Ya, swasta ya, yang pertama. Kemudian Unsri saja tahun 2004, Pak. ya. Unsri saja 2004. Sekarang hanya 4 universitas yang punya kedokteran gigi di Sumatera. USU, Prima, Prima, Umrah, Umbra, ya, dan Unan. Unan, ya, ya. Tambah 1 Unsri ya, 5 Ya, ya, 5. di Sumatera. Sampai sekarang sudah berapa, Pak? FKG Baitur Rahmah menamatkan dokter gigi. Eh, Kalau saya tidak salah sudah sampai ke angka 10.000, 10.000 lebih, 10.000 lebih. Karena Itu kalau untuk semua fakultas. enggak, kalau semua fakultas, semua fakultas 14.000. 14.000. Khusus untuk kedokteran gigi ini sudah 4.000, Pak. Sudah 4.000, 4.000. ya, 4.000. Luar Angka yang biasa. sudah luar biasa itu. Ya. Kita tidak bisa menghasilkan terlalu banyak, Pak Zarman. Kenapa? Karena kuota kita untuk menerima mahasiswa itu terbatas. Oh. Sekarang, Ditentukan juga itu ya, Pak? iya Pak, ditentukan. Ada 4 faktor yang menentukan. Yang pertama SDM-nya, dosennya, Ya, kemudian rumah sakitnya, kemudian akreditasinya. ya, Nah, kemudian yang keempat, eh, seperti apa kelulusannya, ya. kelulusannya. Nah, jadi kita hanya diperkenankan status dengan kriteria 4 kriteria Iya, tadi. iya. Untuk FK kita sudah diperkenankan sebelum ini 150. Tapi karena prestasi kita, kelulusan kita meningkat, sejak tahun lalu kita sudah diperkenankan menerima 200 orang untuk 200 FK. orang. Jadi saya akan berusaha meyakinkan kementerian untuk memberikan kuota tahun ini untuk 150 orang minimal. Untuk fakultas Kedokteran kedokteran. gigi. Kedokteran Kedokteran gigi. gigi. Kenapa? Karena dengan akreditasi unggul ini kriteria Iya, tadi itu iya, jadi iya. naik nilainya, Pak Darman. Tapi faktor pendukungnya di Baitur Rahmah sudah lengkap, Pak. Misalnya dengan kehadiran RSGMP Ya, ya. sudah boleh. Sudah. Jadi Pak, itu termasuk penilaian kenapa Iya, kita dapat unggul itu. iya. Kita punya rumah sakit Gigi dan gigi mulut. mulut yang sudah akreditasi bintang 5 dan sudah dinyatakan atau sudah diberi sertifikat oleh Kementerian Kesehatan bahwa kita itu dijadikan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan. Pendidikan. Jadi itu Berarti merupakan tidak satu perlu penting. lagi mencari rumah sakit yang lain ya, Oh, Pak? tidak perlu lagi, tidak perlu Kecuali lagi. kedokteran masih ya, Pak? Kedokteran masih. Kedokteran kita diberi tempat oleh Pemda Sumatera Barat Rumah Sakit M. Nasir Solo untuk Solo. rumah sakit pendidikan utama kita. Iya. Tapi kita bisa menggunakan jejaring rumah sakit lain, termasuk rumah sakit Siti Rama itu digunakan sebagai jejaring. Nah, ada 5 bagian yang sudah bisa dilaksanakan koasnya di rumah sakit. Koasnya rumah sakit ya. Ya. Kembali ke apresiasi Pak Gubernur, Pak. Ya. Saya kan hadir di acara peluncuran buku Ya, itu, Pak. ya. Jadi saya mendengar dengan saksama apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Gubernur sepertinya sangat senang sekali dengan Baitur Rahmah dengan tamatannya itu, Pak. Ya. Pak Gubernur menyatakan bahwa mungkin sudah sampai saatnya Fakultas Kedokteran Gigi dan Kedokteran Umum Universitas Baitur Rahmah untuk melakukan program lanjutan untuk ke spesialis. Ya. Gimana tanggapan Pak Rektor? Itu sudah lama kami cita-citakan Pak Zarman. Selama ini saya tidak mau menyampaikan ke masyarakat ya. Malah di dalam pertemuan penuh saya sampaikan mohon didoakan agar kami mendapat akreditasi unggul dan rumah sakit gigi dan mulut kita mendapat akreditasi bintang 5. Ya. Kalau kedua itu sudah kita peroleh, kita bercita-cita untuk membuat pendidikan spesialis dokter gigi. Ya. Kita sudah berjanji dengan Universitas Andalas, kita di daerah ini harus sharing SDM. Ketika kami membuka pendidikan spesialis tergigi, umpamanya ortodontis, Unan jangan buka ortodontis, pinjamkan tenaganya ke kita. Ya. Kalau Unan mau membuka bidang lain, katakanlah gigi mulut, Ya. bedah gigi, Ya. bedah gigi. Tapi itu udah MOU, Pak. Sudah MOU.
dengan Fakultas Kedokteran Kedokteran gigi. Gigi Saya UNAN. salutnya Pak Ya. Zarman, kedokteran gigi ini seluruh Indonesia, mereka tuh akur sekali. Malah kita ketika akreditasi dibantu fasilitasi oleh UNAN, dibantu juga oleh Unhas. Tidak kompetitor satu sama lain. Ya, Itu yang ya. membuat Luar saya biasa ya Pak. lain nuansa di kedokteran gigi ini dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Prodi yang lain Ya. seperti berkompetisi, tapi kedokteran gigi ini mereka bersahabat, Kompak ya Pak. kompak sekali. Saya belajar juga, harus belajar ke kawan-kawan. Dengan SDM gimana Pak Rektor? Cukup? SDM kita itu Pak, kita sudah punya Rencananya mau buka apa nih, spesialis apa Pak? mungkin prosto atau ya prosto yang lebih anu kita. Ya. Karena UNAN itu merencanakan membuka bedah mulut. Bedah mulut. Bedah Ya. mulut. Kita sudah pinjamkan Pak Andreas, salah Ya. satu dosen kita yang sudah spesialis bedah Ya. mulut. Nah, kemudian kalau kita membuka prosto, beliau akan Prosto. pindahkan Ya, kita. ya, ya. Ya. Ya, saya lihat ada beberapa alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Baitur Rahmah itu yang sudah spesialis juga. Ya. Saya mengembirakan saya Pak Zarman. Seperti disampaikan tadi, karena Fakultas Kedokteran Gigi di Sumatera awalnya kan ya swasta Baitur Rahmah. Ketika kami acara family gathering ke Pekanbaru, kita undang alumni Baitur Rahmah itu. Ya. Ternyata alumni FKG itu di Provinsi Riau itu, khususnya di Pekanbaru, sekitar 200 orang. Wis, luar biasa banyaknya Pak. Kemarin ketika mereka melaksanakan pengukuhan alumni, bukannya dari USU yang lebih banyak di situ ya Pak. Untuk Sumatera Tengah itu tidak boleh dikatakan sedikit sekali yang di luar alumni Baitur Rahmah. Baitur Rahmah lebih kuat, di Batam juga seperti itu, di Bengkulu. Itu bagaimana ini Pak, kiat pendistribusian dokter ini, apa yang Bapak lakukan sebetulnya sehingga banyak dari anak-anak Bapak itu yang menjadi mengabdi di Riau dan Bengkulu itu Pak? Ini kan seperti gula dan semut saja Pak. Di mana ada semut, di mana ada gula ada semut. Ya. Karena seperti kita ketahui Pekanbaru, Batam dan Kepri yang lainnya, dari segi uang tentu lebih banyak dibandingkan kita. Tentu saja para dokter ini mengabdi, karena dokter gigi ini saya lihat tidak begitu mendambakan menjadi PNS. Berbeda dengan mandiri ya Pak? Mandiri. Karena kalau mandiri dari pagi beriksa praktek sampai malam. Dia tidak diatur oleh orang. Nah, kalau dia capek tidak usah buka kliniknya. Gitu. Kecuali kalau dokter umum ya Pak? Kecuali kalau dokter umum. Dokter umum kalau udah spesialis mungkin lebih memilih mandiri juga kan? Iya. Itu yang membuat jadi kemandirian dokter gigi ini. Saya dahulu ketika belum kenal di Baitur Rahmah ini, saya bayangkan ketika itu dokter gigi hanya sampai dokter gigi. Rupanya sampai ada spesialisnya. Sekarang saya kalau umpamanya saraf gigi saya sakit, itu dokternya Dokter Widya dan kawan-kawan. Ketika gigi saya dicabut mau ganti gigi palsu, ada Blokmed. Nah, jadi sudah lengkap semua. Lengkap semua ya Pak? Ya sudah lengkap. Jadi Baitur Rahmah itu sudah semua spesialisnya sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi sudah patut lah ya Pak untuk buka spesialis. Gitu. Sudah sangat patut menurut saya. Kalau untuk orto, prosto apa orto? Prosto, ya. Prosto. Yang mau dibuka prosto. Prosto. Kalau untuk prosto ini spesialisnya udah banyak di. Dia kan syaratnya minimal untuk membuka prodi itu 5. Nah, kita kalau tidak salah sudah punya 3 dan kita bisa pinjam dari yang lain. Nah, jadi ketika kita buka, kita pinjam dari UNAN, sharing, bahkan UNAS itu menawarkan, kita bolehlah katanya join bersama-sama. Mereka saling bantu. Kalau untuk dengan UNAN saya kira tidak terlalu sulit. Karena Bapak kan mantan rektornya dan pendiri FKG-nya. Itu jasa Bu Cici dan kawan-kawan untuk mendirikan FKG UNAN itu luar biasa. Amin. Pak, ini kan tadi Bapak bilang lebih dari 2.000 peserta untuk seminar internasional kali ini yang dilakukan oleh Universitas Baitur Rahmah. Dan saya kira ini mencatatkan diri dalam sejarah. Lebih dari 2.000 orang. Kenapa tidak didaftarkan di MURI, Pak?
Kalau akademik jarang yang Oh, begitu. jarang Kita ya. tidak mengejar popularitas dalam bentuk Tapi itu kan muri-murian. luar biasa itu, Pak. Ya, luar Jarang-jarang biasa. ada juga kan? Jarang ada juga. Ya, kita tidak arah ke situ. Biasanya yang ke situ kan lebih mencari popularitas dalam bentuk lain. Nah, popularitas kita bela dari alumni, kemudian dari prestasi dosennya seperti Iya. apa. Karena Sekarang sudah ada berapa, Pak, prodi di prodi di Baitur Unra? Rahman itu sekarang sudah 12, Pak. 12. 12. 12 prodi yang menjadi unggulan itu selain dari kedokteran gigi, Pak. Kita unggulan berikutnya itu kita selalu untuk prodi-prodi kita itu yang pertama di Sumatera, Pak. Pada waktu dahulu kita pertama di FKG, Sumatera FKG, kemudian FK, FK kita juga ya. swasta pertama juga, kemudian anestesi, Anestesi sudah ada, Pak? anestesi sudah ada D4 anestesi, kemudian kita juga farmasi klinis punya, kemudian kita sudah punya administrasi rumah sakit. Dari 12 program studi yang kita miliki itu 10 adalah bidang kesehatan. 10 kesehatan. 10 bidang kesehatan. Jadi yang sosial cuma 2 ya, Pak? Cuma 2 ya. Fakultas Ekonomi dan Kewirausahaan. kewirausahaan. Oh, kewirausahaan juga ada, Pak? Ada ya. Nah, itu cita-cita kita. Kita berharap Baitur Rahman itu tidak terkenal hanya dalam bidang Dulu kan kesehatan. kewirausahaan ini yang punya cuma Unan ya. Waktu Bapak, Unan saya masih ingat waktu Bapak jadi rektor di Unan, ya, Bapak kerap sekali Pak Rektor mengundang orang-orang hebat, ya, pebisnis ya, hebat ya. ke Unan. Nah, sekarang Bapak buka di Waktu itu Unan belum punya prodinya, Pak. Belum punya prodi. Saya memikirkan ketika itu, karena sulitnya lapangan pekerjaan, kenapa kita tidak berikan wawasan kewirausahaan kepada mahasiswa? Caranya dengan memberikan mata kuliah, dan kalau mata kuliah kewirausahaan diberikan oleh dosen, iya. tentu tidak make sense dia tidak punya praktek tentang Tapi ini itu. peminatnya banyak. Banyak, Pak. Kewirausahaan ini. Banyak peminatnya. Kita Nanti lebih dahulu lulusannya apa gelarnya itu, Pak? Sarjana? sarjana bisnis. Oh, sarjana Sarjana bisnis. bisnis. Jadi gelarnya sarjana bisnis, tidak sarjana ekonomi. Iya. Walaupun di bawah fakultas ekonomi, tapi gelarnya Belajar tentang manajemen warung Padang juga, Pak? ya, mudah-mudahan. Rumah makan Padang? Iya. Ada di situ? Iya, berbagai aspek di antara mereka. Jadi mereka boleh memilih apa yang mau dia tekuni. Yang mau dia tekuni bisnisnya. Karena kita berharap ketika mereka menjadi mahasiswa, sudah mulai berbisnis, nanti setelah tamat kan tinggal mengembangkan saja. Pak Rektor, umurnya udah berapa ini, Pak, sekarang? Umur siapa, Pak? Pak Rektor. Sudah tua, Pak, sebetulnya sudah tua. Tapi ya karena sering bergaul dengan mahasiswa. Sudah 65, Pak? Ya, lebih-lebih sedikit, Pak, 65. Lebih dari 66 65. saya, 66 tahun ini. Tapi dari wajah Pak Rektor itu kayaknya Bapak enjoy sekarang. Iya. Jadi memimpin Universitas Baitur Rahman. Mungkin tidak terlalu sibuk atau apa yang membuat Pak Rektor enjoy? Ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan ya. Saya sudah menjadi rektor di negeri, sudah menjadi rektor di swasta. Kalau yayasan itu komit, bisa sejalan dengan rektor, jauh lebih enak jadi rektor di swasta dibandingkan dengan di negeri. Dari negeri. Karena negeri itu kan menggunakan uang negara, Iya. dengan segala aturan yang luar Dulu biasa. untuk ketemu Pak Rektor aja, rasanya saya pernah beberapa kali mencari Pak Rektor, angka sulitnya, Pak. Saya termasuk yang gampang, Pak, untuk ditemui. Ya waktu itu yang gampang menurut Pak Rektor, tapi sulit gitu. Iya. Jadi saya harus memiliki kiat juga untuk bisa ketemu Pak Mungkin Rektor. karena pas waktu itu sibuk. Nah, sekarang ini kayaknya ya agak lebih enjoy Pak Ya, Rektor. karena Lebih segar saya lihat. Karena kehebatan ketua yayasan kita, Bu J. Karena Bu J itu sejak Pak Haji sakit tahun 2005, praktis yang menjalankan yayasan itu Bu J. Bu Haji Mezarnis. Beliau itu sangat mendukung apa yang saya gagas. Karena beliau percaya apa yang saya lakukan bukan untuk saya, tapi adalah untuk yayasan dan Universitas Baitur Rahman. Sehingga saya sampai mengatakan, saya beruntung punya yayasan seperti ini. Malah ketika saya minta 1 dikasih 2, Pak. Seperti itu betul. Jadi apa yang saya lakukan itu rasanya dengan dukungan yayasan itu tonik oleh saya.
Nah, kalau sudah seperti itu, apa saja kita buat pasti untuk kemajuan universitas. Ini yang membuat saya gembira, Pak. Jadi setiap saat yang saya pikirkan bagaimana memajukan Baitur Rahmah. Karena saya menganggap Baitur Rahmah ini walaupun itu milik Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah, tapi adalah aset Sumatera Barat. Iya. Kalau tidak ada Baitur Rahmah, hanya Tamatan Unan saja, tapi Unan itu kan tidak mungkin oleh Sumatera Barat saja yang diterima di situ. Karena itu nasional kan penerimaannya. Tapi memang luar biasa lah Pak Haji itu Pak Haji, visinya melihat luar biasa. visinya ya Pak. Ya, Ke Pak. depan itu seperti apa. Saya juga tidak menyangka gitu bahwa Baitur Rahmah sehebat itu sekarang dan Iya, kemudian rumah sakitnya sangat begitu ramai. iya. Itu salah satu rumah sakit swasta yang cukup Terkenal. yang terkenal dan ramai Ya, dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang lain. satu kelas dengannya Ya, di ya, Kota Padang ini Pak. ya. Dan letaknya pun waktu itu saya meragukan ini Pak Haji apa sih yang dibuat di bypass Iya, gitu. jauh dari kota. Jauh dari kota, Ya. sulit untuk mencapainya ke situ gitu kan. Hmm. Ternyata Baitur Rahmah itu menjadi idola Ya, sekarang Pak, ya, Pak Rektor. ya. Eh, kembali ke anu Pak, Saya izin minum, Pak. silakan silakan dulu Pak Rektor. Kembali ke Lustrum Pak. Ya. Lustrum ini dimulai sejak awal tahun ya, Ya. sejak awal tahun. Eh, terakhir apa itu Pak rencananya, kegiatannya? Terakhir besok kita akan melakukan rapat senat, Rapat senat dalam rangka apa itu? dalam rangka Lustrum atau peringatan 30 tahun Baitur Rahmah. Rektor kegiatannya ada salah satu dosen kita yang akan memberikan orasi ilmiah dari hasil penelitiannya yang menghasilkan alat kamera untuk deteksi sakit gigi. Kemudian rektor akan menyampaikan seperti apa umrah hari ini. Ini dosen Pak. Dosen Baitur Rahmah, bekerja sama dengan industri membuat alat itu. Dananya dari pemerintah. Jadi dosen bisa mengusulkan proposal penelitian bekerja sama dengan industri. Itu yang sekarang dinamakan matching fund. Sudah didapat itu oleh Dr. Gigi Abu Bakar, PhD. Beliau alumni doktornya dari Taiwan. Iya. Aktif sekali meneliti. Sekarang kita angkat beliau menjadi ketua lembaga penelitian yang masyarakat atas Baitur Rahmah. Beliau prestasinya luar biasa dan juga sekaligus menjadi ketua Lustrum hari ini. Gitu. Besok beliau yang akan menyampaikan orasi ilmiah. Saya mengundang Pak Zarman bersama-sama dengan alumni Insya Allah Pak. hadir mendengarkan seperti apa temuan beliau. Ini ujung-ujungnya udah boleh juga bisnis nih Pak. Sudah boleh. Jadi beliau itu sedang mendaftarkan paten untuk komersialnya. Bahkan sudah bisa membuat prototipenya untuk scaling up. Bahkan hasil penelitian ini sudah ditampilkan di pameran di Jerman. Oh, Ya, sudah luar biasa. Ya. Anak Baitur Rahmah. Dosen Baitur Rahmah. Ya. Tapi bukan lulusan Baitur Rahmah. Bukan lulusan. Beliau lulusan Universitas Tapi setelah beliau mengajar di Baitur Rahmah, ya, lalu mereka melakukan penelitian, ya, kemudian inilah hasilnya. Luar Karena biasa. Kita di Baitur Rahmah itu Pak Zarman memberikan dana penelitian kepada dosen setiap tahun. Ya. Ini merangsangnya karena tidak mungkin kita melakukan penelitian langsung besar. Jadi mesti dilakukan penelitian kecil-kecil terlebih dulu baru masuk yang besar. Nah, inilah hasil dari program-program kita ini memberikan wujud dana. dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini ya Pak Rektor. Ya, Pak. Pak, kalau boleh membanding-bandingkan ini Pak. Bapak kan pernah menjadi rektor perguruan tinggi negeri tertua di luar Pulau Jawa, Universitas Andalas. 2 periode ya Pak? 2 periode, tapi tidak sampai 2 periode karena dalam periode kedua saya dibawa ke jadi menteri. Ya. Lalu Bapak juga pernah menjadi wakil menteri. Ya. Sekarang Bapak di Baitur Rahmah. Ini mungkin agak keluar dari topik kita hari ini Pak. Bagaimana Bapak melihat sistem pendidikan yang berlaku saat ini di Indonesia saat ini Pak?
Di satu pihak saya merasa gembira. Malah saya ketika Pak Menteri itu memberikan atau meluncing namanya program MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu, di mana kepada mahasiswa mesti keluar dari pakem yang lama. Iya, Yang lama kan mahasiswa masuk ke prodi tertentu sampai tamat di prodi itu saja. iya, Sekarang mereka 3 semester diperkenankan belajar ke luar kampus. Apakah belajar di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda, kemudian bisa praktek di tengah-tengah masyarakat atau praktek di industri. Saya sampaikan, oh ini gua banget, kalau orang Jakarta bilang gua iya, banget. gue banget. Ya, karena apa? Karena program pertukaran mahasiswa itu sudah kami lakukan ketika saya jadi rektor. Saya Iya, masih ingat tahun 2010 sudah mengirim mahasiswa UNAN itu untuk belajar 1 semester di kampus-kampus terkenal iya, di Indonesia, di UI, di Gajah Mada, di Erlangga, di Brawijaya. Itu untuk mendorong mahasiswa, hanya tiket pulang pergi kami tanggung. Kami ditanggung oleh UNAN. iya, Biaya hidup di sana mereka sendiri. iya, iya, Saya bilang iya, kepada mahasiswa, ini kan kesempatan baik bagi Anda. Anda mahasiswa UNAN tapi bisa belajar bersama-sama di iya. mahasiswa UI. Pasangannya. Saya beri tiket. Kalau soal biaya hidup, Anda di sini kan akan biaya Biaya hidup, hidup bayar juga. kos juga Ya, di sana bayar kos juga. Tapi heeh, Anda ketemu dengan orang-orang hebat. iya, Mereka sudah senang, Paman. Sekarang program PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka itu namanya, itu tiket pulang balik dibayar oleh dibayarin pemerintah, biaya pemerintah, hidup di biaya sana di hidup, ya, pemerintah, bahkan sampai ke luar negeri ya. kita boleh melakukan itu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah Untuk saat ini, untuk MBKM itu saya MBK ya, hargai baik. heeh, Untuk lain-lain saya mungkin ada plus minusnya lah ya, plus iya, minusnya. Nah, karena sekarang kalau Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu akan bermanfaat kalau kampusnya siap. iya, Kalau kampus tidak siap, tidak memperoleh manfaat yang begitu besar. Ya, seperti sekarang ada satu lagi program MBKM itu namanya praktisi mengajar. iya, Jadi kita mengundang praktisi mengajar ke kampus itu dan honornya dibayarkan oleh pemerintah untuk praktisi itu iya, datang. iya, Sekarang ada 52 kelas kami yang diajar oleh praktisi. Praktisinya tidak saja di Sumatera Barat, dari nasional bahkan ada yang kita undang praktisi dari Malaysia untuk mengajar 52 kelasnya. kelas, Kelas kolaborasi namanya, kelas heeh, kolaborasi. heeh, Jadi sebagian diajar oleh dosen kita, iya. sebagian diajar oleh Itu praktisi. di fakultas mana aja tuh, Pak? Itu ini amat disayangkan ya. Nah, Itu untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi tidak masuk. itu tidak masuk. Selebihnya boleh. Nah, itu yang disesalkan juga oleh Tapi, kawan-kawan dokter gigi ini dengan dokter umum itu perlu juga diberikan pencerahan tentang manajemen, entrepreneur, entertainment. Pak. Ya, Heeh, ya, saya kira begitu. tentang berbisnis gitu. Ya, tapi kadang-kadang kawan-kawan di Karena saya lihat gini Pak Rektor, tamatan dari FKG itu sekarang begitu tamat langsung punya klinik Pak. ya, Nah, luar biasa banyaknya, bukan hanya di Kota Padang aja gitu. Itu kan salah satu keberhasilan ya, juga bahwa begitu mereka tamat mereka tidak berharap untuk diangkat ya. menjadi pegawai negeri. Bahkan salah seorang dari alumni kita dari FK, Ya, Oki Pratama itu yang punya bening itu, Pak. Itu alumni FK UNAN itu. bening. Bening kosmetik Iya, 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 itu iya. sudah kaya raya. Iya, Sudah kaya iya. raya. Itu dari fakultas? Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran setelah tamat di FK Iya, mengambil diploma di Amerika iya, bidang kecantikan. iya. Sekarang sudah membuat produk tidak hanya sebagai reseller tapi membuat produk kecantikan dan punya outlet sekarang sudah ratusan di Iya. Indonesia. Pak Rektor, eh, apa namanya? Sekarang ini kan musim penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Ya, Eh, Di Sumatera Barat ini saya kira sudah puluhan ya Pak jumlah perguruan tinggi swasta ya. untuk saat ini. Pertanyaan ini saya sampaikan ke Pak Rektor, bukan sebagai Rektor Baitur Rahmah, tetapi Bapak adalah seorang tokoh pendidik di Sumatera Barat yang punya anak Ya, dan cucu, keponaan. ya. Apa himbauan Pak Rektor kepada tamatan SMA? Bagaimana cara memilih masuk ke perguruan tinggi? Apa kiatnya Pak?
Yang pertama, yang saya sampaikan kepada generasi kita, harus melanjutkan pendidikan. Karena angka partisipasi kasar kita untuk pendidikan tinggi masih 35%. Sementara negara maju seperti Korea sudah 90%. Jadi Kita kalau berapa, Pak? 35%. Jadi Lebih banyak kalau sekali ya, Pak? ada 10 orang pemuda Iya. berumur 17 sampai 24 tahun, hanya lebih kurang 4 orang masuk perguruan tinggi. Sementara di Korea itu 9 dari 10. Jadi kita dorong untuk masuk ke perguruan tinggi. Sekarang pemerintah sudah memberikan beasiswa. Kalau dulu Iya. namanya bidik misi, sekarang Iya, namanya iya, KIP kuliah. iya. Orang miskin bisa kuliah. Nah, kiatnya tentu untuk keberhasilan ke depan harus memilih perguruan tinggi yang benar lah, dalam pengertian mesti dilihat akreditasinya, Iya. kemudian Kiatnya apa tuh, Pak? Kuncinya. mesti dilihat akreditasi prodinya. Iya. Jadi kalau kita calon mahasiswa lihat akreditasi prodinya mana yang akan kita pilih. Karena kan banyak prodi sejenis susah saja banyak. Iya. Baik di Kompetis Wilayah 10 atau LDIC Wilayah 10 maupun di tempat lain. Jangan melihat ternamanya saja, lihat prodinya, akreditasinya seperti apa. Baik, saudara sekalian, tidak terasa kita sudah bincang lebih dari 30 menit dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS, Rektor Universitas Baitur Rahmah Padang. Menjelang kita akhiri bincang kita pada hari ini, kita minta Pak Rektor untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Zarman. Saya merasa bahagia dapat undangan hari ini karena kesempatan oleh saya untuk menyampaikan seperti apa Bito Rama di usia yang ke-30 tahun. Tadi saya sampaikan prestasi-prestasi dan apresiasi yang diberikan oleh Gubernur kepada Bito Rama. Ini sangat membanggakan kami dan sekaligus ini merupakan tantangan oleh kami. Jangan puas dengan apa yang kita peroleh hari ini. Target kita Desember ini kami akan melakukan reakreditasi untuk fakultas kedokteran. Mudah-mudahan dapat unggul sehingga semakin banyak prodi kami yang diakui oleh pemerintah melalui badan akreditasinya berakreditasi lebih unggul. Baik, Pak Rektor, kami juga menyampaikan terima kasih atas berkenannya Bapak Rektor berkunjung ke Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ini. Dan kami mendoakan apa yang menjadi cita-cita bagi Pak Rektor untuk menjadikan Universitas Baitur Rahmah lebih unggul, mudah-mudahan tercapai. Terutama Amin. mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama Bapak bisa membuka spesialis Insyaallah. Mohon untuk Pak mendukung juga untuk nanti. Fakultas Ya. Kedokteran Gigi. Insyaallah. Terima kasih Pak Rektor dan Ya. ada salam dari Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Pak Pak Rinaldi. Dr. Hewan Erinaldi. Ya. Salam kembali Pak. Baik, Itu Pak. sahabat baik saya. Sahabat lama ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak Terima Rektor, kasih terima Pak kasih Zarman Pak ya. Rektor Terima ya. kasih. Ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.